Halo Cak, halo Neng, yo apa kabare? Go gedang di gawe rujak, selamat datang di Cak Pajak. Cak Pajak, cangkruan pajak kan wil jatim siji? Wani. Halo Cak dan Neng pemirsa setia Cak Pajak Kanwil DJP Jawa Timur 1. Kita ketemu lagi nih. Tentunya masih bersama dengan saya Ning Gigi dan saya nggak sendirian. Sudah hadir di sini penyuluh pajak ahli media Kanwil DJP Jawa Timur 1, Pak Abdul Muiz. Halo Pak Muiz. Halo Cak dan Neng, apa kabar Neng Gigi? Sehat, Pak Muiz gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, kita ketemu lagi nih ya. Iya Pak, kita mau cangkruan lagi nih sama Cak Iya. dan Neng semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Nah, hari Ini apa nih kita nih yang mau ini kita bicarakan? kita mau membicarakan kabar gembira nih Pak Muiz. Kabar Siap. gembira untuk Cak dan Neng pemirsa setia Cak Pajak, Ya. yaitu mengenai kebijakan pengurangan sanksi administrasi. Oh, Nah, kalau ada yang dikurang-kurangkan itu kan menggembirakan ya Pak Betul, Muiz ya, betul. betul ya. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut nih terkait dengan kebijakan pengurangan sanksi administrasi, mau nanya dulu nih Pak Muiz. ya. Emang benar ya Pak ya, sanksi administrasi pajak itu bisa dikurangkan ya Pak ya? Ya, gini Neng Gigi. Wajib pajak memang bisa dikenakan sanksi administrasi ya. Itu baik untuk wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Kalau dia si WP ini dianggap tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Ya. Ya, ini bisa dikenakan sanksi. Contohnya seperti umpamanya telat lapor, Telat lapor. telat ya. bayar. Nah, itu bisa dikenakan sanksi karena dia tidak memenuhi kewajiban yang seharusnya. Ya, sanksi ini bisa berupa bunga, bisa berupa denda, bisa berupa kenaikan. Nah, tapi dengan catatan semua sanksi tadi itu diberikan dalam bentuk surat nih. Ada suratnya. Iya, surat yang disampaikan oleh KPP atau Kantor Pelayanan Pajak Pratama kepada wajib pajak. Bentuknya surat tagihan pajak ataupun surat ketetapan pajak. Gitu. Tapi wajib pajak dengan dikenakan sanksi itu masih punya hak ya, masih punya hak untuk mengajukan permohonan pengurangan sanksinya ya. Sanksinya ya Pak yang bisa Ya, dikurangkan. soal Ya. pemenuhan kewajiban perpajakannya yang memang harus dibayar ya harus dibayar. Tapi ini kan biasanya STP atau SKP tadi itu terikut sanksinya. Iya. Itu tadi yang denda atau bunga itu yang bisa dikurangkan. Gitu. Ini seperti diatur dalam pasal 36 ayat 1 KUP. Oh, Gitu. jadi gitu ya Pak ya, bisa Ya, dikurangkan nih bisa. sanksinya, dan itu ada aturannya tadi di pasal 36 ayat 1 huruf Nah, A ya, UU KUP ya Pak. ya Mas, di samping itu kita tentunya memahami kesibukan dari wajib pajak dalam menjalankan usahanya. Semisal dia karena kesibukannya itu dia lupa, benar-benar lupa. lupa Ya, lapor gitu lupa ya. lapor, Lupa bayar. bayar itu kemungkinan besar itu bisa terjadi. Lalu selanjutnya umpamanya kalau si wajib pajak ini terkait dengan usahanya dengan rekanan yang lain. Nah, kalau rekanannya belum bayar, otomatis ya si wajib pajak ini mungkin karena cash yang ada di usahanya itu masih belum, dia tergantung sama rekanannya, dia nggak bisa untuk bayar pajaknya. Nah, dan itu bukan kesengajaan. Nah, itu makanya ada hak yang Haknya ya, bisa Pak, ya. dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk memohon pengurangan sanksi administrasi. Bisa dikurangkan sanksi administrasinya, tapi biasanya kan ada syaratnya ya Pak ya. Oh iya, ada, Syarat tentunya untuk ada. bisa mengurangkan sanksi administrasinya nih Pak. Syaratnya apa Pak supaya bisa mengajukan permohonan Ya, ini pengurangan sanksi? bisa saya sampaikan persyaratan untuk mengikuti pengurangan permohonan pengurangan sanksi administrasi ini yang sesuai dengan PMK 8 tahun 2013. Yang pertama mungkin dia tidak diajukan keberatan. Oh ya. Kalau diajukan keberatan ini dicabut oleh wajib pajak dan DJP atau KPP dalam hal ini sudah
menyetujuinya untuk dicabut. Kemudian tidak diajukan keberatan, diajukan keberatan tapi tidak dipertimbangkan oleh kita. Jadi semacam surat biasa aja. Nah, itu. Kemudian selanjutnya adalah tidak diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar. Ya, kemudian kalau itu diajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan yang tidak benar, ini sudah dicabut oleh wajib pajak. Ada lagi tidak sedang diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi, diajukan permohonan pembatalan surat ketetapan pajak hasil pemeriksaan atau verifikasi tapi sudah dicabut oleh wajib pajak ataupun permohonan tersebut tidak dianggap sebagai pengajuan pembatalan SKP tersebut. Gitu Neng Iki. Jadi harus memenuhi syarat itu tadi ya Pak ya, syarat itu dulu terpenuhi baru wajib pajak bisa mengajukan permohonan pengurangan sanksi. Nah sekarang Pak, ini terkait dengan kebijakan pengurangan sanksi administrasi di Kanwil DJP Jawa Timur 1 Pak. Apa sih Pak bedanya kebijakan pengurangan sanksi administrasi itu dengan dengan PSA pada umumnya, pengurangan sanksi administrasi pada umumnya? Ada bedanya atau enggak Pak? Sebetulnya kalau PSA ini ya sama dengan permohonan pengurangan yang sebelumnya. Masih dasar permohonannya adalah PMK 8 tahun 2013. Tapi ini di Kanwil kita atau Kanwil DJP Jawa Timur 1 itu lebih detail lagi berapa sih yang bisa dikurangkan, berapa sih dia mendapat persentase pengurangan, dan ditambah kalau di Jawa Timur ini, Provinsi Jawa Timur kita ada 3 Kanwil. Jadi ada Jatim 1, Jatim 2, Jatim 3. Nah, itu sama-sama ini melakukan program ini atau program PSA ini, pengurangan sanksi administrasi ini. Jadi di Jatim 1, 2, 3 atau yang sering kita sebut Jatim 1 ini programnya sama, pengurangan sanksi administrasi. Oh, jadi programnya itu berlaku serentak di seluruh Jawa Timur. Di Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3. Nggak cuma di sini aja, di Surabaya enggak ya Pak ya? Enggak, ya. Jadi Jatim 1, supaya 2, 3. Ada timbul kesamaan tarif ya. Oh iya, betul. Jadi wajib pajak di Jawa Timur ini tidak ada preferensi lain mengenai aturan PSA yang kita laksanakan itu. Gitu. Wah keren nih, ini sayang banget nih untuk dilewatkan ya dan bagi para wajib pajak yang ada di Jawa Timur, karena ini kompak nih dan kebijakannya dibuat lebih detail lagi ya Pak ya, terkait dengan persentasenya. Ini merupakan diskresi sih sebetulnya untuk para Kanwil kita, kepala kantor kita di Jatim 1, 2, 3 sehingga tidak menimbulkan equal treatment yang berbeda terhadap pengurangan yang sedang diproses. Gitu. Oke. Nah kalau untuk STP dan SKP-nya Pak, yang bisa diikutkan program pengurangan sanksi administrasi ini apa Pak? Yang seperti apa kriterianya? Untuk STP, SKP ini yang pertama mungkin diterbitkan mulai 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2023. Itu STP SKP yang umumnya. Ada lagi yang terkait dengan PMK 48. Ini kalau ada STP, SKP, SKPKB, SKPKBT, PPA pasal 22, PPN yang terkait dengan PMK 48 soal MAS. Nah, ini yang diterbitkan mulai 1 Juni 2023 sampai 31 Desember 2023. Ya. Oke, jadi itu adalah apa jenis STP dan SKP yang bisa diikutkan di sini kriterianya gitu lah ya Pak ya kira-kira. Tapi kalau untuk sanksi administrasinya ini apakah semua jenis sanksi administrasi bisa dikurangkan Pak Muiz? Atau ada yang perlu diperhatikan lebih nih sama keamanan pajak nih? Nah, ini memang banyak sekali pertanyaan soal itu. Apakah semua STP, SKP itu bisa diajukan? Tapi ada syarat tertentu terhadap pengecualian STP, SKP yang bisa diajukan. Ini yang pertama tentang sanksi bunga penagihan.
Ya, nggak bisa biasanya ikut kan ya Pak ya? iya STP yang diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Pasal 25 ayat 9 dan Pasal 27 ayat 5D Undang-Undang KUP. Kemudian atas sanksi Pasal 13A Undang-Undang KUP. Ini atas kenaikan terhadap kealpaan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar. Benar. Mm-mm. Selanjutnya terhadap STP SKP KB atau SKP KBT yang sudah mendapatkan pengurangan sanksi Di di program sebelumnya. program sebelumnya, betul. Ya betul. Nah ini kalau sudah kemarin kan sama sih sebetulnya, kalau dia dapat sanksi pengurangan kan nggak penuh ya. Mm-mm. Nah sisanya diajuin lagi lah, Nggak ini yang boleh. nggak boleh. Dibayar gitu ya Pak Muis ya. Yang benarnya dibayar, Yang benar betul. itu dibayar ya, bukan diikutkan lagi. Oh, jadi ada yang tidak bisa dikurangkan ya melalui Betul. PSA ini ya Pak ya. Iya. Melalui program PSA-nya Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3 ini. Iya. Harus dilihat lagi nih Cak Daning semua. Termasuk yang itu atau enggak gitu. Kalau di luar itu sih aman-aman aja, silahkan diikutkan gitu ya Pak ya. Betul. Nah ini bagian yang paling ditunggu-tunggu nih Pak Muis. Ya. Soal presentase pengurangannya. Wah ini ditunggu-tunggu banget nih. Berapa persen sih Pak pengurangannya gitu Pak? Iya, pengurangan ini tentunya bergantung pada kapan ketetapan diterbitkan, ya. Kemudian dari ada variasi sih soal berapa persen yang bisa dikurangkan. Ini mulai 30% sampai 75%. Wah, sampai 75% loh. Bayangin. Tinggal seperempatnya Pak. Iya, tapi itu yang harus dibayar loh ya, Iya, seperempatnya. benar, seperempatnya harus dibayar. Iya, Kemudian betul. kalau terkait dengan PMK 48, ini bisa sampai 100%. Wah, presentasenya ini lumayan banget sih kalau saya bilang ya Pak ya. Ya. Jadi sayang banget kalau nggak mengikuti program pengurangan sanksi administrasi ini. Cuma sampai tadi untuk jangka waktunya sampai 31 Desember ya Ya. Pak ya. Oh, iya. Oke. Bentar lagi nih ya. Bentar lagi. Oke. Nah itu nanti kalau rincian itu Neng Gigi bisa nanti mungkin kita sampaikan melalui link di bawah ini ya. Berapa yang 30%, berapa yang sampai 50%, 75%, nanti silakan dilihat di link di bawah variasinya. ini. Variasinya. Tapi yang jelas betul. sampai 75%, bahkan tadi kalau PMK 48 sampai 100% ya. Itu wah, kalau dilewatkan sayang banget nih Cak Daning. Ayo segera ikuti sampai dengan kapan Pak Muis terakhirnya? 31 Desember 2020. 31 Desember tahun 2023. Nah, kalau misalkan Cak Daning mau ikut program pengurangan sanksi ini, caranya gimana Pak Muis? Caranya mungkin ya cukup sederhana. Kalau wajib pajak ada kesempatan untuk datang atau hadir ke KPP di mana wajib pajak terdaftar, dipersilakan. Kemudian di wilayah Jawa Timur ya, Jawa Timur 1, 2, 3. Ya. Kemudian kalau tidak sempat untuk hadir atau datang langsung ke KPP bisa melalui pos atau surat. Nah, tapi ada memang lampiran-lampiran yang perlu disampaikan juga saat permohonan tersebut. Nah itu nanti ada sih checklistnya atau filenya di KPP yang bersangkutan. Nanti silakan untuk berhubungan dengan KPP yang bersangkutan. Ya, atau nanti kita bisa juga nih Pak Muis, kita kasih di link yang ada di bawah video ini iya. mungkin ya, Itu ya, untuk ya mempermudah. sekalian Jadi tadi ya. sekalian presentasenya, formulirnya, wah lengkap. Tinggal ikut aja. Iya, Ya. gitu ya Pak Muis ya. Oke, kalau untuk proses penyelesaian permohonan pengurangan sanksinya ini Masih sama, berapa lama, masih sama Pak? 6 bulan lah. 6 bulan. Sejak diterimanya permohonan lengkap ya. Ya. Sama, masih sesuai dengan PMK 8 tahun 2013. Nah, oke, udah lengkap sekali nih penjelasan dari Pak Muis. Terima kasih ya Pak Muis ya. Sama-sama Neng Gigi. Sudah memberikan informasi nih kepada Cak dan Ning pemirsa setia Cak Pajak mengenai kebijakan pengurangan sanksi administrasi. Ya, kawan pajak ya, jangan lupa ya untuk ikut program ini, terutama yang terkena sanksi. Iya. Yang masih punya STP SKP nih. Iya. Yang belum beres, ayo segera. Lumayan. Ini lumayan sekali. Ya.
Jadi Kanwil DJP Jawa Timur 1, 2, dan 3 ini menerapkan kebijakan pengurangan sanksi administrasi secara serentak sampai dengan 31 Desember tahun 2023. Tinggal sedikit lagi nih. Nah, untuk apa saja? Untuk sanksi administrasi yang ada di STP atau SKP yang terbit mulai dari 1 Januari 2020 hingga 31 Desember tahun 2023, dan juga STP atau SKP terkait PPh pasal 22 ataupun PPN yang terkait dengan PMK 48 tahun 2023 yang terbit dari 1 Juni tahun 2023 hingga 31 Desember tahun 2023. Nah, kalau misalkan kawan pajak membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai prosedur penyampaian permohonan pengurangan sanksi administrasi ini, silahkan menghubungi kantor pajak tempat kawan pajak terdaftar, atau bisa lo chat di Telegram Kanwil DJP Jawa Timur 1 di @pajakjatim1, satunya angka. Dan ingat, seluruh layanan kami tidak dipungut biaya apapun alias gratis. Oke. Sekian ya cangkruan kita kali ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Melaku-melaku ning tunjungan, maafkan daku jika ada kekurangan. Cak pajak, cangkruan pajak Kanwil Jatim Siji Wani. Sampai jumpa.